Oke, kita mulai aja webinar malam ini. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join webinar Unlock Your Potential in 2024. Jadi, ini sudah ini adalah webinar yang sekitar ya kalau nggak salah ke-30 ya, webinar yang ke-30 ya dari Maksimalin Diri. Khusus yang free loh ya, khusus yang free teman-teman, bukan yang premium. Dan bersyukur banget sudah banyak banget teman-teman yang bergabung dengan kita selama ini. Thank you banget. Oke, buat yang sudah kenal, alhamdulillah. Yang belum kenal, kenalan dulu ya. Saya Bang Joel. Anyway, ini 30 years old. Ini sudah dari sekitar tahun lalu kalau nggak salah. Sekarang udah 31, bentar lagi nih. Udah 32. Saya sudah sering banget sharing di banyak sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus, sharing tentang pengembangan diri dan juga tentang potensi diri. Dan setiap kali saya sharing tentang ini, saya sangat antusias dan saya sangat passionate untuk sharing tentang itu. Kita juga aktivitas kita juga kita sudah sharing di banyak sekali tempat dan berkolaborasi dengan banyak kreator. Dan inilah yang kita sudah buat dari ebook, workbook, e-course, coaching, workshop, webinar, dan lain-lain. Ada banyak sekali program yang kita punya dan doakan semoga di tahun ini atau bahkan tahun depan kita bisa bikin bootcamp sendiri ya. Dan kalau di bootcamp itu udah pasti otomatis lebih rame, lebih banyak pembicaranya juga, mungkin nggak cuma saya doang, kita akan lebih banyak karena di situ kita akan fokus untuk membuat materi-materi yang lebih daging, lebih berkualitas untuk bantu teman-teman semua. Oke, kita langsung masuk aja di webinar malam hari ini, yaitu Unlock Your Potential. Di chapter pertama ini saya akan sharing tentang cycle of life, ya, yaitu siklus kehidupan. Kita harus pahami tentang siklus kehidupan. Sebelumnya, saya pengen share dulu sedikit hal tentang data yang saya ambil di Google Form ya. Meskipun nggak banyak yang, memang ada banyak yang isi, tapi nggak banyak yang isi dengan jujur ya. Tapi ada beberapa yang saya lihat benar-benar itu keresahan dari hatinya dan memang dia pengen merubah hidupnya. Dan ini beberapa keresahan dan juga masalah yang sering dialami orang. Capek mikirin hidup ya, ngerasa nggak ada perubahan, terus ngerasa stuck-stuck di situ aja. Saya pengen tahu ya teman-teman ya, kita berinteraksi ya teman-teman ya, biar supaya webinar malam ini tuh benar-benar bisa mendatangkan perubahan buat kita semua nantinya. Ya, siapa di antara teman-teman yang ngalamin ini juga? Ngerasa kayak hidup tuh nggak ada perubahan, terus stuck di situ aja. Saya pengen teman-teman tulis di kolom komen. Itu saya, Bang Joel. Oke. Yang berikut, kegagalan yang dialami di tahun 2023 bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ada banyak kegagalan yang mungkin kita, beberapa dari antara kita teman-teman sering ngalamin. Entah itu nggak mencapai keuangan, nggak mencapai kesehatan yang diinginkan, nggak capai diet atau nggak capai apa ya, rumah yang dia impikan. Ada banyak dan itu ternyata kenapa kita bisa capai di situ karena ada banyak faktor dari mental block, dari trauma, belum lagi tahun lalu itu sempat terjadi ya inflasi meskipun sedikit ya. Udah gitu ditambah begitu banyak uang ya, triliunan itu sampai ke apa ya, ketahan atau stuck di judi slot dan juga apalagi itu namanya, pinjol ya, yang akhirnya membuat ekonomi itu juga jadi inflasi gitu, mengalami inflasi. Akhirnya banyak orang yang memang ya bukan cuma Anda sendiri doang, banyak yang ngalamin hal tersebut, babak belur. Saya juga sempat babak belur di tahun lalu. Oke, terus apa? Nggak pede dengan kemampuan diri sendiri. Nggak berani ambil keputusan, akhirnya dikontrol. Mohon maaf nih, dikontrol sama pasangan misalkan. Dikontrol sama teman sendiri, dikontrol sama bos, dikontrol sama orang tua. Kamu nggak boleh ambil pilihan ini. Kamu pokoknya harus ikut maunya saya, gitu. Apalagi kalau kita punya figur di atas yang otoriter atau yang manipulatif, itu maka akan sulit banget. Terus apa? Suka malas-malasan dan suka nunda-nunda. Siapa nih yang suka malas-malasan? Yang kerjaannya rebahan. Hari ini semoga beberapa materi ke depan ini bakalan membuat teman-teman merasa tertampar. Ya, tertampar dalam artian kayak oke, gua mulai saat ini gua akan ngalamin perubahan yang besar. Ya,
Jangan angkat tangan, jangan raise hand dulu ya. Nanti sebentar baru kita ada sesi pertanyaan. Sebentar, tenang aja. Saya akan bukakan kesempatan sebisa mungkin untuk banyak dari teman-teman yang bisa bertanya. Terus apa? Kita sering kehilangan arah, nggak punya tujuan, entah mau kemana. Dan ini yang paling sering kita alami, yaitu selalu ke distract hal-hal nggak penting dari sosial media, ya, entah sedikit-sedikit, kamu di mana, beb, kita jalan yuk, dan lain sebagainya. Bro, lu di mana? Kita nongkrong yuk, gitu. Hal-hal begitu yang akhirnya membuat kita nggak pernah bisa mencapai apapun yang kita mau. Oke? Bentar ya, saya matikan annotation dulu ya. Hmm. Teman-teman jangan coret-coret dulu ya, biar supaya kita hari ini lanjut bisa lebih banyak, lebih lebih lama gitu. Oke, lanjut. Nah, terus kita itu susah konsisten dalam satu bidang. Baru nyoba ini, udah pindah ini. Baru buka bisnis ini, gue udah mau buka laundry lagi. Saya punya teman umurnya udah masuk 30 sekarang. Kelihatannya punya banyak uang, kelihatannya. Tapi ternyata setelah banyak apa ya sharing dan ngobrol sama saya, ternyata uangnya itu nggak ada sama sekali. Bahkan yang ada minus ratusan juta. Tapi kelihatannya gayanya bagus, stylenya oke, kemana-mana bawa mobil, nongkrongnya Jaksel, kadang di Peak gitu ya. Tapi dia sering banget curhat sama saya dan dia sering cerita, weh bang, gua utang di itu, di pinjol. Saya sampai tepuk jidat, saya bilang, ayolah bro, come on, seorang saya sebut namanya. Masa sampai mengambil keputusan untuk itu gitu loh. Kalau untuk hal yang benar-benar lu mau bangun bisnis atau produktif itu oke lah. Tapi kalau untuk konstruktif ya ngapain gitu ya kan? Ya. Terus dia itu punya kelemahan yaitu coba yang ini gak berhasil, dia pinjam uang, dia coba lagi bisnis lain. Gak berhasil lagi, nanti dia coba bisnis lain. Dan itu yang akhirnya bikin kita nggak pernah bisa mencapai apapun dalam satu bidang. Malas belajar, ya kecanduan video game. Siapa yang kecanduan game-game di sini? PUBG lah, apalah segala macam. Saya bersyukur banget saya nggak pernah nyentuh itu ya. Apalagi itu namanya ML ya, Mobile Legend, PUBG, Valorant dan segala macam. Saya nggak pernah nyentuh itu karena saya tahu saya orangnya sangat addicted. Jadi kalau saya sudah coba itu, pasti saya bakalan susah untuk lepas. Sedangkan saya punya impian yang besar. Dan impian saya bukan untuk diri saya, tapi untuk banyak orang. Terus apalagi? Suka overthinking. Nggak pernah bisa mencapai target. Oke? Sering dimaki atasan. Dan akhirnya semua ini ada keterkaitan. Akhirnya kena mental, akhirnya stres, akhirnya cemas, akhirnya anxiety, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita sering alami. Oke? Nah, inilah permasalahan kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang. Tadi saya sudah sebut ya, dan ini melengkapi semua. Ini materi saya. Kalau tadi itu saya sedikit screenshot dari form feedback dari teman-teman yang rata-rata ternyata memang masalahnya itu sama. Ini saya sudah tulis duluan di webinar sebelumnya, saya pernah bahas tentang ini. Dan akhirnya ketika saya buka di form feedback, ternyata banyak sekali kemiripan. Inilah masalah yang sering kita alami, apalagi di 2023. Ya, saya pengen tahu kira-kira di 2023 siapa yang babak belur. Jujur, tulis di kolom komen. Siapa aja yang babak belur, teman-teman, di tahun 2023. Saya pengen tahu. Tenang aja, nggak ada yang ngejudge di sini. Bahkan siapa tahu kita bisa saling support, kita bisa saling bantu, bahkan siapa tahu kita bisa dapat relasi di sini dan networking. Terlalu relate dengan semua orang yang ada di sini. Ya, ada yang ngalamin, ada yang mungkin enggak atau belum waktunya konsisten. Sangat babak belur awal tahun. Awal tahun apa nih? Awal tahun 2024 atau awal tahun-tahun lalu 2023? Ya. Oke. Babak belur itu maksudnya gini, lu udah mental lu drop abis ya kan? Udah gitu dikecewakan teman lu, entah itu bisnis lu nggak benar, uang habis sama sekali, pemasukan nggak ada mungkin, kadang minus, udah gitu kesehatan mental terganggu, and anything. Atau mungkin ada yang sampai ditinggal pacar gitu ya kan, ditinggal nikah ya kan. Itu ya maksud saya ya. Udah strong, stres tak tertolong. Bagus ini kalimatnya Sal. Strong, stres tak tertolong. Punya bisnis gak jalan-jalan.
gara-gara selalu ke distract. Banyak. Oke, korban bullying segera ke psikolog, brother. Gak ada pemasukan, masih fresh graduate, oke lah, biasa sih. Makasih Kak Nak. Ya, ya memang kita harus bangkit. Diselingkuhin, astaga. Jangan selingkuhin balik. Percayalah, Tuhan yang akan balas. Percaya sama saya. Fokus tingkatin kualitas dirimu. Ikutin webinar ini sampai selesai dan pelajari step-step apa aja yang harus gua lakukan di tahun ini sampai akhir tahun. Percaya hidupmu pasti bakalan ngalamin kebangkitan. Serius, lihat aja nanti. Awal tahun kemarin, oh berarti tahun lalu ya, sampai akhir awal tahun ini baru mulai udah strong. Oke, semangat. Iya Kak Andini, ah gitu dong Kak Andini, nongol gitu loh. Memang rambut saya dari dulu begini Kak Andini. Oke, terima kasih. Oke, ini sebenarnya masalahnya. Tahun lepas tahun, ya, tapi target tidak pernah tercapai ya. Da, ya, dan karena selalu terdistraksi. Hari ini kita belajar. Semoga materi-materi hari ini benar-benar bisa mencuci otak kita, apa ya, brainwash, dan kita juga bisa dapat akhirnya pencerahan gitu loh. What should I do? Gue nih harus ngapain supaya gue bisa mencapai apa yang gue impikan. Oke? Nah, dan mungkin di antara beberapa teman-teman yang ada di sini, ada yang bertanya, kenapa ya hidup saya kok sucks banget gitu ya? Mungkin ada, ya. Benar nggak, teman-teman? Pasti ada beberapa di antara teman-teman yang merasa kayak, hidup, hidup. Kok kayak sucks banget ya gitu. Menyebalkan banget. Udah bertahun-tahun masih gini-gini aja, nggak pernah punya pencapaian. Saya kasih sedikit clue ya teman-teman. Kemarin saya ada dapat satu konten bilang begini. Comparison is the thief of joy. Ya, membanding-bandingkan diri itu adalah pencuri damai sejahtera, pencuri sukacita. Jadi benar-benar salah satu yang bikin kita tidak kehilangan kebahagiaan, sukacita, jangan membandingkan diri. Udah itu aja. Karena kalau saya mau terus membandingkan diri, saya itu sudah bunuh diri dari lama, teman-teman. Beneran. Kenapa? Apalagi ditambah, saya ini kan istilahnya kan pendatang, perantau juga. Berjuang itu di Jakarta benar-benar kayak ya sakit-sakitan, hanya tidak muntah darah saja teman-teman. Tapi begitu banyak faktor yang saya lihat, yang saya alami gitu loh. Sampai istilahnya apa ya? Kadang saya lihat rambut saya juga makin botak gitu ya kan. Saya tidak punya backingan dari keluarga. Saya bukan dari orang orang tua yang benar-benar kaya gitu. Dan bahkan saya dari sekitar 12 tahun lalu, ya 12 tahun saya sudah tidak pernah meminta duit dari orang tua. Dan akhirnya itu yang membuat saya ketika mau melakukan apapun tuh kadang mikir stres sendiri. Jadi kalau mau membandingkan diri sebenarnya sudah lama saya sudah tidak ada. Tapi ketika saya masuk ke tahun-tahun ini dan saya melihat, wah saya bersyukur banget Joel. Akhirnya untung lu dulu tidak mengambil keputusan yang sia-sia. Sekarang lu bisa melihat begitu banyak hal yang lu alami dan lu dapat gitu loh. Nah kalau seandainya di antara teman-teman ada yang selalu merasa hidup teman-teman saks, teman-teman harus tahu penyebabnya itu apa kira-kira. Oke? Ini siklus hidup manusia. Ya, mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi banyak yang belum tahu ini. Ini siklus hidup manusia. Kenapa kita itu selalu ngalamin kegagalan-kegagalan yang tadi? Saya tadi sudah jelasin ya, begitu banyak tidak apa mencapai target, suka nunda, suka apa lagi ya, suka mengasihani diri, suka menyumpahi diri yang negatif. Itu semua dilihat dari siklus hidup ini atau dari pola hidup ini, teman-teman. Kita mendapatkan begitu banyak informasi-informasi yang mungkin negatif, teman-teman, masuk ke dalam pikiran. Elu adalah anak orang miskin. Elu nggak bisa jadi pebisnis. Elu itu jelek. Dan segala macam informasi itu. Itu semua itu masuk ke dalam pikiran, teman-teman. Oke? Ingat, masuk ke dalam pikiran dulu. Setelah masuk ke dalam pikiran, karena keterusan, maka dia akan membentuk sebuah paradigma atau pola pikir yang dimana gue melihat diri gue ketika di cermin gue itu begini. Itu tuh paradigma. Contoh deh, saya pengen tahu satu contoh buat teman-teman yang nggak malu mungkin atau yang sudah kebal ya. Tulis dong di kolom komen ya, di kolom komen Zoom ya. Apa yang kamu alami atau apa yang kamu rasain ketika kamu ngaca di depan cermin? Kalimat apa yang keluar? Aduh, kok lu masih hidup ya gitu ya, contohnya gitu. Atau kayak, aduh,
Kadang capek gitu. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Please, tulis ya di kolom komen. Apa yang kalian ucapkan atau dirasain ketika kalian ngaca di depan cermin. Dibilang alay sama diri saya sendiri. Ya. Diri sendiri mengatakan diri alay. Orang lain udah bilang alay. Kita bilang kita alay lagi. Mantap Al-Fakiroh. Ganteng banget dah gua, Muhammad Rizky. Bagus, pintar. Itu baru ya. Oke, teman-teman, kalau Anda tidak pernah membentuk paradigma Anda, kenapa saya tanya begini? Kalau Anda tidak pernah membentuk paradigma Anda, maka orang lain yang akan membentuk paradigma Anda. Paham nggak maksud saya? Sekali lagi, kalau Anda tidak membentuk paradigma Anda sendiri atau pola pikir Anda, orang lain yang akan membentuk. Dari sekolah, teman-teman, ngebully, ngata-ngatain elu, dari orang tua ketika, ya karena mungkin mereka kurang edukasi dan yang lain-lain, akhirnya mereka suka mengatai Anda. Maka akhirnya orang lain yang bakal membentuk self-image Anda. Oke, dan dari paradigma ini akhirnya timbullah tindakan. Dari tindakan inilah akhirnya kita saling melakukan ini, saling mengucapkan sesuatu yang negatif, akhirnya timbullah kebiasaan, muncullah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat kita itu sering gagal, sering sering stuck, sering ke distract dan lain-lain. Contoh, kenapa seseorang itu sering gagal atau dia tidak pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Atau mungkin gini, ada yang bertanya kayak kenapa ya gue miskin sampai hari ini. Jadi gini, Anda dikasih informasi, oke? Anda dikasih informasi, kita lihat dulu dari yang ini, informasi. Anda dikasih informasi bahwa ketika Anda lahir, Anda itu lahir dalam keluarga miskin. Ini contoh loh teman-teman, nanti jangan tersinggung ya. Anda dilahirkan dari keluarga yang miskin, oke? Jadi akhirnya Anda itu adalah orang yang uh, ya sudah dibekali dengan pengetahuan itu atau informasi itu. Entah dari keluarga, entah dari lingkungan, dari sekolah, dari guru-guru yang keceplosan ngomong mungkin. Dari papa mama bilang lu nggak usah bisnis, lu PNS aja. Karena lu nggak akan sukses kalau lu bisnis. Untung waktu itu saya nggak dengar bokap saya bilang begitu. Habis itu informasi ini kan masuk ke dalam pikiran. Umur 0 sampai 7, alam bawah sadar Anda itu sangat terbuka lebar dan merekam semua ucapan-ucapan yang negatif maupun positif. Karena tidak ada ras, tidak ada sensor sensor otak, ya. Tidak ada yang kita sering bilang itu apa sih namanya sensor otak itu? Eh, cortex ya, frontal cortex ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Karena tidak ada itu, akhirnya terciptalah pikiran-pikiran itu. Oh, kita sudah melihat kiri kanan itu memang keadaan susah. Setiap kali minta jajan ke orang tua selalu pelit. Itu tuh benar-benar itu membentuk paradigma banget, teman-teman. Ketika minta jajan, nggak dikasih sekalipun, itu membentuk anak-anak. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang eh, selamanya mempunyai mental block gitu loh. Bahwa dia itu miskin gitu. Ya, sudah masuk nih ke dalam pikiran. Dari pikiran ini terbentuklah sebuah paradigma bahwa image dia adalah image seorang yang miskin, nggak punya apa-apa. Dan untuk mendapatkan uang itu susah banget. Kan orang banyak tuh yang sering bilang begini, jangan, apa namanya, waktu itu apa ya, dapat duit itu susah. Jangan buang-buang duit, dapat duit itu susah. Kenapa orang kaya tidak pernah mengucapkan itu, teman-teman? Karena mereka tahu setiap ucapan itu adalah afirmasi. Dan itu direkam oleh alam bawah sadar. Dan mereka akan menarik hasil yang sama sesuai dengan yang diucapkan. Kenapa orang miskin selalu hemat-hemat mungkin? Orang kaya nggak pernah hemat, tapi mereka it's okay aja gitu. Hidupnya tetap berkelimpahan. Sedangkan orang yang miskin karena sudah ditanam di sini, cari uang susah. Satu hari saya nonton film Korea ya, sekitar 2 tahun lalu, ada satu kalimat yang sangat positif. Oh, baru tahun lalu. Satu kalimat positif yang bilang begini. Jadi ada satu orang
cowok, dia itu pekerja keras, dia kerja ambil part time banyak banget. Dia ketemu dengan temannya dia, orang kaya, orang kantoran, memang konglomerat juga. Ketemu, kamu dari mana saja kok lama sekali? Ya, saya bekerja, bro. Aduh. Terus dia bilang begini, saya ini bukan seperti kamu yang menghasilkan uang mudah banget, gitu. Sedangkan saya harus kerja banting tulang, keras banget hidup ini, baru saya bisa menghasilkan uang. Selama kita masih punya pemikiran seperti itu, lu mau kerja keras banting tulang seperti apapun, Anda akan tetap miskin. Dari situlah saya dapat kayak apa ya, kayak ilham gitu ya kalau nggak salah ya. Saya langsung berpikir bahwa mendapatkan uang itu tidak sulit ternyata. Mendapatkan uang itu mudah, mendapatkan uang itu mudah. Akhirnya saya afirmasikan, mendapatkan uang sangatlah mudah buat saya. Mendapatkan uang sangatlah mudah buat saya. Mendapatkan uang. Jadi itu terus, saya sampai tulis, saya sampai tempel di dinding. Selama kita berpikir mendapatkan uang sulit, itu akan terasa sangat sulit. Ya, terus akhirnya yang paradigma tadi akhirnya masuk ke tindakan. Kita mau cari uang, kita harus kerja keras. Kita bukan naikin value, kita bukan naikin value dari skill kita. Kita bukan cari sesuatu yang penting-penting seperti networking, benar nggak? Kita bukan mencari high demand skill. Kita bukan mencari sesuatu seperti kayak contoh, pernah baca konten yang bilang apa? Orang miskin kalau dapat uang, fokusnya kemana? Habis-habisin. Ya, tapi kalau orang yang benar-benar sudah teredukasi orang kaya, mereka pakai untuk beli sesuatu, untuk investasi. Tapi kalau orang menengah untuk apa? Gaya hidup gitu. Orang miskin pakai untuk kebutuhan hidup, orang menengah pakai untuk gaya hidup. Orang kaya pakai untuk investasi. Teman-teman jangan tersinggung di sini. Saya pernah dulu tersinggung banget. Tapi kalau benar-benar kita mau alami perubahan, kita harus paham ini. Ya, barusan itu saya kasih sebuah ilustrasi doang. Dari tindakan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dia itu kebiasaannya tiap hari ya begitu, kerja, habis itu pulang main game, kerja pulang main game, malas-malasan, gitu-gitu aja terus. Jadi ingat, apapun informasi yang masuk ke dalam pikiran kita akhirnya membentuk sebuah kebiasaan. Kalau ini tidak diubah, maka hidup kita akan terus seperti yang tadi, yang sering ngeluh dan lain-lain. Oke? Nah, ceritanya itu dari mana Bang Joel? Saya pengen tahu Bang Joel, kok bisa apa yang masuk ke dalam pikiran itu mempengaruhi eh, apa yang kita dapatkan gitu atau hasil yang kita terima. Caranya begini teman-teman. Oke? Jadi teman-teman, kita itu punya yang namanya subconscious mind ya. Sorry, conscious mind. Conscious mind itu adalah pikiran sadar. Pikiran kita itu terbagi dua. Satu yang namanya conscious mind, pikiran sadar. Dan setiap hari kita beroperasi dengan pikiran sadar, teman-teman. Teman-teman lagi nonton webinar ini itu beroperasi dalam conscious mind atau pikiran sadar. Dan ternyata pikiran sadar itu pengaruhnya cuma 15%, bahkan 10%. Itulah kenapa kita sering baca buku, sering dengar khotbah, ceramah, sering dengar webinar, tapi kenapa kadang itu nggak ada yang nyantol? Karena itu cuma berhenti di conscious mind, di pikiran sadar. Oke? Sedangkan kalau kita mau merubah hidup kita, benar-benar merubah hidup kita, itu kuncinya cuma di sini. Saya pernah sharing dengan salah satu tokoh yang dia hebat banget. Menurutmu apa? Menurut Bapak apa rahasia perubahan hidup, rahasia orang jadi kaya? Kan Bapak ini dulu orang miskin ya. Tapi kenapa bisa sekarang bisa berubah drastis? Dia jawab jawaban yang benar-benar saya dulu nggak tahu jawabannya. Apa itu? Ini dia. Kalau lu paham tentang subconscious mind. Saya ketemu 2 tahun lalu, saya Natalan ke rumah salah satu teman saya, papanya itu lawyer terkenal, dia punya nama. Dan lagi ngobrol, orangnya galak banget ya. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, karena orang Ambon ya, lagi ngobrol, tiba-tiba dibahas tentang subconscious mind. Terus masih di tahun lalu, saya ketemu dengan salah satu pebisnis. Dia punya bisnis kayak apa ya namanya, kayak minum-minuman begitu ya. Dia punya food court dan di situ dia yang mengoperasikan semua. Dia sudah punya uang lah. Jadi buat dia hari ini gua nggak ada penjualan atau berapa bulan berapa tahun pun gue sudah aman jual gitu. Entah kenapa tiba-tiba dia bahas tentang vibrasi, dia bahas tentang subconscious mind, teman-teman. Tapi dia bilang subconscious mind itu jahat. Nah, maksudnya gimana Bang Joel? Sebentar saya akan bahas tentang apa yang dia bahas tadi tentang subconscious mind itu jahat. Sekarang kita mau bahas dulu ini. Teman-teman, jadi kita itu punya dua. Satu conscious mind, satu subconscious. Conscious mind itu adalah pikiran sadar. Terjadi ketika kita lagi sadar.
Nah, ini kita berpikir secara sadar, namanya conscious mind. Subconscious mind itu cuma terjadi ketika kita lagi ngelamun, lagi meditasi, atau lagi tidur. Lagi tidur santai, relax, itu subconscious mind bisa eh, bisa beroperasi gitu loh. Dan paling banyak subconscious mind itu hanya beroperasi ketika kita lagi tertidur, ya. Nah, waktu kita kecil umur 0 sampai 7, lingkungan kita memberikan pengaruh kepada kita. Misal orang tua mengatai kata-kata negatif buat anak. Makanya untuk orang tua yang mengata-ngatai negatif terhadap anak itu akan sangat berbahaya untuk masa depannya dia. Dikasih kata-kata negatif masuk ke dalam subconscious mind, bukan conscious mind. Karena di umur 0 sampai 7 teman-teman, pikiran sadar itu belum aktif untuk anak-anak. Oke? Dan ras itu belum ada, sensor otak tadi. Oke? Jadi semua itu masuk. Makanya kenapa orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin. Kata Rich Dad Poor Dad ya, kata Robert Kiyosaki. Oke. Nah, pengaruh dari lingkungan, orang tuanya berantem karena masalah keuangan dengan istrinya, anaknya dengar. Meskipun anaknya tidak paham, tapi masuknya ke dalam subconscious mind. Oke, satu lagi, itu pertama, yang kedua, papa mama berantem, ya, papa mama berantem, anak belum mengerti karena pikiran sadarnya belum aktif, tapi masuknya ke dalam subconscious mind, kepikiran bawah sadar. Oke, terus belum lagi ketika dia di sekolah dia dibully, ya, masih umur 7 atau TK mungkin, atau dia lagi main di taman mungkin sama teman-temannya, dia dibully. Makanya kenapa orang kaya, kalau teman-teman perhatikan, orang kaya itu kelihatan eksklusif ngejaga anaknya di rumah terus, ya. Ternyata mereka tuh paham tentang ini, gitu. Mereka nggak mau anaknya disakitin atau dilukai. Oke. Nah, jadi ketika mereka dapat informasi ini, anak-anak kecil ini, ya, akhirnya masuk ke dalam subconscious mind. Apapun, entah ibu berantem, papa berantem, mohon maaf, ketika orang tua melakukan hubungan seks juga, dan masih ada anak, itu semua masuk ke dalam sini. Buktinya kenapa anak bertumbuh dia bisa melakukan hubungan seks ketika dia sudah gede. Semuanya itu terekam. Dan satu hari nanti akan muncul ketika dibutuhkan. Ketika naluri kebinatangannya aktif dan butuh makan atau butuh seks, itu semua akan muncul nanti secara tiba-tiba. Ya, nggak ada dari dulu orang belajar melakukan hubungan seks, nggak ada kan, kuliahnya atau nggak ada, itu naluri gitu. Salah satu contoh ini yang terakhir, kenapa anak kecil tinggal di Inggris lah, di UK, kenapa dia bisa bahasa Inggris? Kita sering bertanya itu kan. Pasti beberapa orang bilang, wah itu anak, kalau dipakai candaan, itu anak masih kecil tapi dia jago bahasa Inggris ya. Sama orang Inggris juga bilang, itu anak masih kecil jago banget bahasa Indonesia gitu loh. Karena ternyata informasi-informasi yang masuk dari lingkungan. Ketika papa mama ngomong, anak-anak itu lihat. Dan itu dia rekam, memorinya rekam, memori bawah sadar. Oke, ini yang pertama ya. Teman-teman sudah paham ya. Yang kedua, pengaruh dari media. Makanya anak kecil bahaya banget kalau sudah dikasih TV terbuka. Ya. Masih kecil, terus kita nonton film, anak ada aja, itu dia rekam semuanya teman-teman. Politik, entah itu demo, entah itu berita kelaparan. Makanya anak kecil yang di dalam kandungan ibu kan, kalau ibu sering nangis, kata dokter kan nggak boleh kan, berpengaruh kepada anak-anak kan. Masih umur 0, artinya masih di dalam kandungan. Ya, karena dari media ya, misalkan konten-konten gosip, kita lihat, tapi itu masuk loh. Apalagi pas kita mau tidur. Apalagi kata-kata negatif di media, yang komentar-komentar negatif, konten-konten yang apa cogila, apalah segala macam, semua itu masuk, dan terekam di dalam alam bawah sadar. Ya, contoh kita punya teman-teman yang malas-malasan, itu semua masuk. Kita punya teman-teman yang tidak suportif, yang toksik, itu masuk. Semuanya itu masuk. Akhirnya membentuk kita menjadi seseorang yang seperti apa, yang kita tidak inginkan sebenarnya. Karena yang kita inginkan itu sebatas di pikiran sadar dan di sini. Tapi yang di dalam alam bawah sadar itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita selalu melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah besar dipengaruhi oleh orang-orang. Dibully, dipukul, dihajar, dilakukan apa ya, penindasan secara verbal, non verbal, dari bos, toksik dengan pasangan, toksik dengan teman-teman, circle yang toksik.
Dan itu semua masuk ke sini. Coba Anda bayangkan, Anda kumpul dengan orang-orang tiap hari nongkrong, omongin hal-hal yang nggak penting. Dan Anda berharap Anda mengalami perubahan dan transformasi dalam hidup. Paham sekarang kan teman-teman? Maksud saya yang tadi ya. Setiap hari kita kumpul nih nongkrong sama orang-orang, tapi nongkrongnya nggak penting. Tapi Bang Joel, saya nggak nongkrong Bang Joel. Saya cuma pacaran, tapi memang pacar saya toksik. Nah, Anda punya pacar nih. Kira-kira apa yang pengaruh positif apa yang diberikan kepada Anda yang masuk ke dalam subconscious mind Anda? Setiap hal yang kita lihat di sekeliling kita, televisi, radio, podcast, koran, buku, setiap kejadian yang ada di sekeliling, itu semua masuk. Dan kita selalu merekam. Makanya orang kaya tinggal di kompleks kaya. Orang miskin tinggal di, ya kita udah tahu itu. Kenapa? Karena mereka melihat dan merekam. Mereka melihat gaya hidup, mereka merekam gaya hidup. Ya, itulah kenapa saya sering bilang support circle. Ya, komunitas, komunitas, komunitas. Ya, saya selalu bilang bersosialisasi, bersosialisasi. Mulailah cari hubungan dengan orang-orang yang mereka punya power gitu. Oke? Agak beda ya sekarang. Oke, ya. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana Bang Joel kita bisa mengubah siklus yang tadi ini? Siklus yang apa namanya? Yang semua yang masuk ke dalam pikiran, ya, terus akhirnya membuat kita menjadi orang yang sangat negatif. Membuat kita bisa kayak minimal ya, kita meminimalisir kegagalan-kegagalan, distraksi, suka nunda, rasa malas dan yang lain-lain itu yang tadi sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman perhatikan dulu ini ya. Ini roda nasib. Ini juga siklus nih teman-teman. Apa yang kita ini teman-teman ingat ya yang follow maksimalin diri dari lama pasti tahu ini ya. Ya, apa yang kita pikirkan ya itu akan kita akan keluar dari tindakan dan apa yang take action ya, sorry, tindakan yang kita sering ambil, yang sering kita lakukan, maka itu akan menjadi sebuah habit. Jadi kalau kita nggak mencapai impian kita bukan karena afirmasi kita nggak kuat dan doa kita tidak kuat ya, dari habit akhirnya menjadi karakter dan dari karakter akhirnya menjadi nasib. Kalau ada yang bilang tapi agama mengatakan bahwa itu saya sudah no comment karena dia tidak paham benar-benar, dia cuma caplok doang ya. Saya sudah sharing sama teman saya dan penjelasannya panjang, saya sudah lupa pokoknya. Ya, nah jadi teman-teman, hidup kita secara keseluruhan dari apapun, segala bidang, itu semua ditentukan dari ini, teman-teman. Kalau kita mau ubah siklus tadi, kita harus tahu rahasianya. Rahasianya itu ini, pikiran kita, teman-teman. Oke? Nah, lanjut. Teman, sekarang kita coba samakan ini antara gambaran roda nasib ini dengan ini. Kalau teman-teman bingung, hubungannya di mana? Antara roda nasib, ya, pikiran mempengaruhi tindakan sampai nasib, dan ini. Itu yang tadi saya jelaskan. Semua ini sudah masuk ya dari media, dari orang-orang sekeliling bahwa Anda adalah orang miskin, contohnya. Ini masuk ke sini. Akhirnya itu menjadi apa? Ini nasib. Oke, sampai di sini dulu deh. Teman-teman paham nggak dan excited nggak dengan hal ini? Paham nggak? Please, saya pengen jawabannya, teman-teman. Tulis di kolom komen, please. Di chat, di room chat. Oh, rame banget. Ini ngobrolin apa, teman-teman? Oke, teman-teman please ya, tulis di kolom komen. Paham ya? Apakah dapat satu apa ya kayak mind blowing gitu kah or something like that gitu kayak iya juga ya. Paham ya? Berarti teman-teman sudah paham apa yang masuk ke dalam pikiran Anda membentuk nasib Anda. Pertanyaan saya teman-teman, selama ini yang masuk ke dalam pikirannya itu apa aja? Tulis di kolom komen. Misal, gue sering nonton drakor. Atau dari kecil sudah nonton film horor. Dari kecil selalu dikata-katain orang tua. Dari kecil selalu dibully sama teman-teman. Or anything, apapun. Coba tulis di kolom komen, biar saya pengen tahu. Karena ini semua ya yang dari pikiran akan akhirnya Anda menarik result yang tidak Anda inginkan. Anda mau kaya. Masalahnya di dalam subconscious mind Anda itu tidak ada
perbendaharaan kaya. Anda pengen jadi orang yang pintar. Masalahnya di dalam subconscious mind itu tidak ada begitu banyak perbendaharaan. Bahwa Anda adalah orang yang jenius, tidak ada. Anda pengen jadi orang yang apa misalkan berhasil. Di dalam subconscious mind itu Anda itu orang yang gagal. Jadi pikiran dan perasaan kita selalu menginginkan sesuatu yang baik, tapi di dalam subconscious mind itu tidak. Semoga teman-teman paham ya. Kadang suka nggak pede, diam-diam dibully oleh ayah sendiri. Lulu, yap, betul sekali. Ini ada sangkut paut dengan Loa. Jadi Loa itu ada datanya, tidak asal-asalan. Oke, kita masuk di babak berikut, teman-teman ya. Ini yang harus kita pahami. Otak, ya, your brain. Selalu dibilang use your brain, use your brain. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya selain anak-anak self mapping ya, dan yang sudah coaching sama saya, ya, kalau ada yang bisa kasih jawaban jawaban yang baik, saya akuilah pintarlah. Menurut teman-teman, tempat termahal di dunia itu ada di mana? Tolong tulis di kolom komen. Semoga saya belum buka ini di webinar kemarin. Tempat termahal di dunia itu ada di mana? Tempat termahal di dunia itu ada di mana? Memori, pikiran, dan nyawa, dan oke. Odila doang yang benar. Ini Odila pernah ikut webinar Kak Joel ya pasti ya. Pasti ya. Jujur, ayo. Oke. Jadi tempat termahal di dunia itu ada di kuburan teman-teman. Di dalam satu apa? Jadi begini. Eh, di kuburan itu ada begitu banyak karya-karya yang belum sempat dihasilkan, gedung-gedung yang belum sempat dibangun, emas-emas yang belum sempat digali, uang triliunan yang belum sempat dihasilkan, penemuan-penemuan yang belum sempat ditemukan, ya. Dan itu semua tersimpan di dalam sini. Dan yang kedua, satu hari orang Amerika dan orang Indonesia waktu sudah meninggal dites otaknya, ya, dites otaknya, apa dikeluarkan otaknya dan dilihat orang Amerika otaknya sudah busuk dan ternyata orang Indonesia otaknya masih segar. Gue mau ngomong tapi gue takut teman-teman ada yang tersinggung. Yang ngerti maksud saya, tolong tulis di kolom komen ya. Yang mengerti maksud saya, tolong tulis di kolom komen, please. Nggak ngerti ya? Ya, yang mengerti tulis aja nggak apa-apa. Oke, nah orang Amerika, Lulu akhirnya sudah bilang ya, Lulu bilang ngerti otak yang masih segar nggak dipakai. Oke, ya Hani, Hani bener tuh, karena di Indonesia otaknya jarang dipakai. Tapi ini beneran penelitian teman-teman ya. Satu hari orang Amerika dan orang Indonesia itu saya lucu jujur. Saya kocak banget kalau bahas ini ya. Jadi waktu dites otak orang Amerika itu sudah agak busuk ya. Dan ternyata otak orang Indonesia itu masih sangat segar. Dan ternyata jawabannya barusan sudah dibilang. Karena gini, kita itu jarang banget untuk berpikir secara kritis. Untuk menggali diri kita, menggali potensi kita. Benar nggak? Kita lebih suka yang nyaman-nyaman. Ada nih konten-konten yang bertebaran di mana-mana tentang jangan keluar dari zona nyaman, perluas zona nyaman. Dan banyak orang dengan sangat semangat, oh iya kita jangan keluar dari zona nyaman. Fine, gue nggak apa-apa sih. Tapi itu cara untuk membodohi orang-orang. Dan ternyata banyak orang yang mau dibodohi. Gue tetap kiblatnya sama si Denny Santoso, yaitu kita harus tetap keluar dari zona nyaman. Kenapa? Zona nyaman, di dalam zona nyaman tidak akan pernah bisa bertumbuh. Satu. Yang kedua, kreativitas kita, potensi kita terbunuh. Ingat itu teman-teman. Ya. Jadi kita harus tetap keluar dari zona nyaman. Berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir secara cerdas. Kalau enggak otak kita nanti masih segar teman-teman. Ingat, otak itu adalah sesuatu yang Ahmad Naufal, oh ya, wah panjang banget namanya. Jadi, teman-teman, otak kita itu adalah sesuatu yang sangat mahal, termasuk aset termahal yang kita punyai. Jadi, apakah ada orang yang masih mengatakan dia miskin, teman-teman? Sebenarnya bukan miskin, keadaannya saja yang begitu.
Tapi kalau bicara tentang aslinya, sejatinya, teman-teman, kita tuh tidak miskin. Yang miskin itu di sini, teman-teman. Ya, teman-teman pasti yang sudah sering dengar atau baca buku sudah tahu ya. Ya, yang miskin itu apa? Main mindset, bukan dompet. Yang miskin itu mental dan mindset. Dan kita terus-menerus mengutuki diri dan kita selalu bertindak layaknya orang miskin. Contoh paling kecil, setiap kali ketemuan maunya ditraktir terus. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Setiap kali mau ketemuan selalu maunya ditraktir terus. Lu sedang ngomong ke alam bawah sadar lu. Nggak ada duit, lu miskin. Tunggu aja nggak usah dibayar, nanti lu dibayar. Kita tuh lagi ngomong sama alam bawah sadar. Dan ingat apa yang kita pancarkan dari pikiran kita, itu akan terpancar ke alam semesta. Makanya kita selalu dapat hasil yang negatif terus. Gitu. Karena ini teman-teman, kita mindsetnya itu udah miskin. Perkaya di bagian sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa otak itu adalah aset yang sangat mahal? Karena kecerdasan dan kejeniusan itu asalnya dari otak, bukan dari hati. Oke? Yang ketiga, otak itu sangat mahal. Kenapa? Karena kreativitas itu asalnya dari otak, teman-teman. Dan masalahnya kembali lagi ke pribadi kita, apakah kreativitas kita ditingkatkan, apakah kita out of the box atau enggak gitu. Terus apa lagi? Selain kita punya kreativitas, kita punya yang namanya intelektual, kita punya yang namanya IQ and EQ, teman-teman. Kita punya IQ, intelligence quotient, kecerdasan intelligence. Dan itu adanya di mana? Di sini, teman-teman. Nah, masalahnya kalau ada yang bilang, ya kita jarang ada yang seperti itu ya, mungkin karena nggak dipakai gitu. Karena ketika kita melihat sesuatu yang sulit sedikit aja, pasti kita mundur, benar nggak? Kita lihat sesuatu yang agak sulit, kita akan mundur. Kenapa? Sudah terbiasa dengan zona nyaman. Datanglah konten kreator yang bilang jangan keluar dari zona nyaman. Maka, oh iya, gue tetaplah dalam zona nyaman. Gak apa-apa. Kalau selagi masih bisa nyaman, kenapa harus keluar? Gitu ya kan? That's very good. It's okay. Biar nggak apa-apa. Biar yang pintar makin dikit, teman-teman. Nggak apa-apa. Biar yang pintar kita-kita aja. Terus apa lagi? Dari otaklah akan terbentuk habit. Sistem habit. Dari otaklah ada yang namanya memori atau bank data, teman-teman. Jadi otak ini sebenarnya paling dilindungi, harus paling kita lindungi. Bukan cuma, mohon maaf, buat cewek-cewek yang suka terlalu banyak apa ya? Ya, investasi bukan cuma investasi ke sini doang. Bukan investasi ke sini doang, otot doang, ya. Biar rata lah ya, cowok juga. Investasi bukan ke sini doang, bukan kepada hal-hal lain. Atau bukan kepada sini doang atau sini. Investasi yang paling penting itu masuk ke sini. Satu hari, itu semua yang lain itu akan sirna, tapi ini tidak akan pernah sirna. Mungkin dalam bentuk karya, ada banyak karya-karya dari otak Einstein, dari otaknya Dale Carnegie yang kita masih bisa nikmati sampai hari ini. Baju-baju yang mereka beli, apakah kita nikmati? Enggak. Itu maksud saya. Terus ada memori, ada apa lagi? Subconscious mind, pikiran bawah sadar. Itulah bank data tadi, memori yang menyimpan begitu banyak sekali data-data dari kita masih kecil. Ya, dan otak kita menurut penelitian adalah gelombang elektromagnetik terkuat di dunia, teman-teman. Makanya seseorang ketika mikirin sesuatu itu datang. Apa hasil yang seseorang selalu alami dalam hidup? Itu adalah hasil dari gelombang pikirannya dia. Jadi kalau Anda terus mengeluarkan gelombang pikiran negatif, ya Anda narik hasil yang negatif seperti itu. Ya, bayangkan teman-teman, aset yang segini mahalnya, tapi kita sering cuekin. Benar apa betul? Kita sering cuekin kan? Aset yang paling mahal yang kita punya, satu-satunya ini, satu-satunya yang paling mahal teman-teman. Yaitu otak kita. Pernah nggak kita investasi? Pernah nggak kita pakai untuk terapi? Pernah nggak kita meditasi? Afirmasi, kasih kata-kata yang positif. Jarang kan? Jadi mari mulai hari ini kita ubah how we treat our brain. Otak kita itu penting banget. Oke? Next ya teman-teman ya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke? Nah, jadi teman-teman, selain itu jangan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita terhindar dari semua yang negatif tadi yang kita sudah sebutkan. Supaya kita menjaga otak kita menerima informasi yang bagus. Ya, hindari nonton berita-berita yang negatif.
berita-berita atau konten-konten gosip di Instagram, di YouTube, dan di mana-mana. Hindarilah circle toxic karena mereka hanya akan mengutuki kamu. Trust me. Saya masih kagum ya dengan orang-orang yang mereka terbiasa mengatakan kata-kata najis kepada teman-temannya sendiri. Permisi, mohon maaf, misalkan seperti anjing ya, dikatain ke teman-temannya. Dan berbalas-balasan bersaut-sautan. Dan saya berpikir, ya mungkin karena mereka tidak mendapatkan privilege untuk memahami hal itu. Kalau kita sudah paham, harusnya kita tahu bagaimana cara melayani diri sendiri. Terus apalagi konten negatif. Terus apalagi? Ya merendahkan diri sendiri. Hindari merendahkan diri sendiri. Hindari ikut gosip. Hindari novel-novel galau. Karena itu akan bikin Anda vibrasinya makin turun. Hindari lagu-lagu galau dan negatif. Ya, saya ada lihat konten sekitar minggu lalu. Sorry, 3-4 hari yang lalu kalau nggak salah. Michael Jackson bahkan ya. Ini sudah dari tahun berapa puluh tahun yang lalu loh. Dia bilang begini, setiap kata-kata yang dari lagu yang kita sebut chorus itu ya, itu tuh ada mantranya loh. Dan mantra itu masuk ke dalam sini semuanya. Dan mantra itu mengubah hidup seseorang. Ya, makanya dia ternyata juga beberapa lagu itu dia bikin lagu-lagu yang positif. Wow, saya bilang itu seorang Michael Jackson yang udah lama banget loh dia paham tentang itu. Lagu itu adalah mantra gitu loh. Jadi mantra itu yang membentuk kehidupan seseorang, teman-teman. Terus apalagi kata-kata keluhan, sedikit-sedikit mengeluh. Terus apa? Mohon maaf, langsung to the point aja. Tempat maksiat dan pesta pora, ya, hindari. Karena ini akan eh, apa ya namanya? Membuat kita tuh contohnya gini. Kan gue mau pergi ke klub kayak itu kan urusan gue Bang Joel. Iya, kan kamu lagi ikut webinar di sini malam ini, jadi saya kasih masukan ini. Nah, tapi masalahnya mungkin ada yang bertanya kayak, kenapa Bang Joel? Begini, ketika Anda pergi ke satu klub ya, misalkan, happy nih, karena Anda lagi kosong, Anda lagi kosong. Anda datang, Anda happy. Besoknya Anda datang lagi, besoknya datang lagi. Yang ruginya di mana? Keuangan, nggak ada tabungan, gaya hidup, mabuk-mabukan, atau gaya hidup pesta pora. Yang dimana menuntut untuk harus terus-menerus mengeluarkan banyak sekali dana. Ini salah satu. Itu salah satu contohnya, teman-teman. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Nah, masuk ke chapter 2 ini udah chapter terakhir ya, yaitu tentang menggali potensi diri. Kita langsung aja. Ada parameter kesuksesan berdasarkan pengambilan keputusan. Ya, parameter kesuksesan maksudnya sebuah ukuran kesuksesan berdasarkan keputusan apa yang kita lakukan. Oke. Cara ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi kepada teman-teman semua di sini. Please banget. Tolong ya, tolong eh, masuk ke kolom chat habis ini atau mungkin siap-siap buat nulis. Ya, siap-siap buat nulis. Pertanyaan ini kan kita lagi tenang banget nih. Makanya saya bilang ke teman-teman kalau bisa on cam biar bisa konsentrasi. Kenapa? Karena Anda kalau sudah membagi pikiran, maka semua materi ini tidak akan masuk sama sekali, teman-teman. Makanya saya bilang please on cam dan fokus. Pertanyaan ini akan menggali alam bawah sadar Anda. Oke, simple banget. Pertanyaan ini mungkin bahkan pernah kita dengar. Tapi saya pengen bikin ini pertanyaan ini seolah-olah kayak teman-teman baru ketemu ini. Pertanyaan ini. Satu, apa yang kamu lakukan setiap hari? Boleh ditulis di kolom komen atau diketik nanti akan ada 5 atau 6 pertanyaan. Nanti setelah selesai baru dikirim boleh. Kira-kira apa yang Anda lakukan setiap hari? Ya kerja Bang Joel, kerja habis itu main game, nongkrong sama teman-teman. Udah itu aja Bang Joel. Oh iya, satu lagi Bang Joel. Tidak lupa memberikan kabar kepada Ayang Beb. Ya, contoh ya kan. Contoh. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apa yang kamu lakukan ketika lagi sendiri? Ketika lagi sendiri. Apa yang kamu lakukan? Saya pengen tahu jawabannya. Saya pengen tahu jawabannya. Jujur, please jawab sejujur mungkin. Nonton video edukasi bagus, main HP ibadah bagus, main game scroll sosmed, main game baca buku kadang,
meditasi, baca novel, belajar ibadah, olahraga, sering berpikir untuk menjadi seorang pendidik. Bagus itu Ahmad, itu sudah visualisasi namanya. Lagi sendiri baca buku Olga. Olga siapa? Olga Saputra kah? Ngantor tidak dengan enjoy. Scroll, tidur, ya, tidur. Banyak banget ya guys ya yang tidur mulu ya. Hah? Oh, ada yang kurang guys, rebahan. Kan rebahan belum. Tulis dong. Oke, itu apa yang kamu lakukan? Yang berikut adalah berapa lama kamu akan galau ketika diputusin? Atau yang terakhir, atau mungkin sekarang di antara kalian ada yang mengalami hal itu. Berapa lama kamu galau ya, setelah diputusin? Ini jawaban-jawabannya menentukan soalnya. 1 tahun, seumur hidup, 1 6 bulan, seminggu. Seminggu ini bohong banget. Oh, atau mungkin pacarnya baru seminggu 2 bulan, seminggu 2 minggu, sebulan. Ya kalau itu ya oke lah. Nggak pernah galau soalnya saya yang mutusin. Syailah, siap. 3 tahun, 6 tahun, 3 tahun 6 bulan, belum pacaran hingga usia 25. Pergi pacaran. Nanti kamu nyesal nak ya. Pergi pacaran sana. Kamu akan nyesal, percayalah. Kamu akan nyesal. Kenapa? Ketika sudah nanti mau pacaran untuk nikah, ternyata dia selingkuh. Kamu tidak tahu trik-trik selingkuh itu seperti apa. Kamu tidak bisa membaca bahasa tubuhnya. Pacaran itu penting untuk belajar. Serius, ya. Belajar. Itu untuk belajar. Oke, agama melarang untuk bersentuhan dan segala macam. Tidak usah bersentuhan. Pacaran jaga jarak. Simple kan? Oke, banyak ya. Oke, jomblo dari Bon. Siap, bangsal. Oke, namanya bangsal ya. Oke, berapa jam kamu habiskan bermain medsos dalam sehari? Jujur, tulis di kolom komen. Kak, ya ini buat teman-teman yang nggak jawab. Ini saya bingung, mereka ini lagi ngapain ya? Entah lagi, Joel ini ngapain ya gitu ya. Atau saya nggak tahu. Oh, saya sudah tulis Bang Joel di dalam hati tapi ya. Udah kayak WA aja. Baca doang. Balasnya di dalam hati. Siapa? Ada tuh. Oke. 6 jam sampai ketiduran 11 jam, 3 sampai 5 jam. Hampir 24 jam. Be careful. Itu sudah sangat lampu coklat, bukan lampu merah lagi tuh. Udah lampu coklat itu. 20 jam. Oke. Oke. Bahkan bisa 26 jam. Wow. Cuman scroll ya. Pertanyaan saya adalah dengan melakukan itu sudah berapa tahun? Apa yang didapat? Sudah scrolling media sosial nih. Sudah berjam-jam kan? Puluhan jam kan? Totalnya, oh, baterai habis. Totalnya berarti udah bisa dibilang udah bertahun-tahun sih. So, apa yang didapat? Dari hasil dari scroll-scroll itu. Belajar bahasa Inggris. Oke, it's good. 4 tahun terakhir tidak dapat apa-apa. Terima kasih Lulu karena sudah jujur. Rasa ngantuk ketemu Bang Joel. Makasih loh Herman. Jadi enak nih Bang Joel. Sering lihat konten positif, Ica. That's good. It's okay. Ya, tapi nggak 10 jam juga ya. Kadang positif, kadang negatif. Oke, oke. Bayangkan teman-teman, ya. Dalam kita bermain medsos dalam sehari itu sebenarnya bisa berjam-jam kita habisin waktu di medsos itu yang kita cari apa? Kalau ada yang tahu jawabannya, pintar banget berarti. Yang dicari itu apa sebenarnya? Yang dicari bukan informasi dan konten positif. It's bullshit. Kalau beneran yang mau cari informasi yang beneran ya it's okay. Tapi cari informasi nggak mungkin sampai 4 jam, 5 jam, 24 jam. Tidak. Tahu Anda cari apa? Kalian mau tahu? Yang Anda cari, ya betul juga. Cari kesibukan. Cari ketenangan, itu benar. Yang Anda cari itu adalah dopamin. Yang Anda cari sekali lagi dopamin. Tapi itu false dopamin. Itu dopamin palsu. Dopamin negatif.
Sekarang kita itu sudah tahu gimana, kan sudah ada ya, sudah tahu gimana caranya agar supaya kita bisa eh, detox dopamin, karena dopamin ini betul bikin kita bahagia, tapi sementara. Karena itu terlalu konsumtif, teman-teman. Oke, next. Berapa jam kamu putuskan untuk produktif dalam sehari? Jangan ngomong kerja di kantor loh ya. Kerja di kantor itu sibuk, guys. Please. Beda sibuk dan produktif. Beda. Jangan menyamakan antara kesibukan dan produktivitas. Beda banget. Berapa jam Anda putuskan untuk jadi orang yang produktif? Bukan bekerja di kantor. Beda banget. Oke. Yakin? 2 jam pulang kantor, oke. 3 jam, 1 jam, 2 jam. Produktif itu kita membangun sesuatu, memproduce something, produce something. Oke. Kalau kita scrolling sosmed itu tidak produktif namanya. Oke. Kita rebahan itu tidak produktif namanya. Oke. Apalagi kita nongkrong itu tidak produktif. Kecuali nongkrong yang produktif, beda. Nongkrong belum tentu produktif, tapi nongkrong nongkrong yang produktif itu udah pasti produktif. Misalkan ketemu relasi atau networking, seperti itu. Salah satu yang tidak produktif itu adalah main game misalkan. Kecuali Anda memang goalnya arahnya di situ ya. Bidang Anda di situ itu beda cerita lagi. Oke. Berapa jam dalam sehari? Ini masing-masing diri kita yang tahu loh. Diri kita yang tahu jawabannya. Apa saya benar-benar produktif atau tidak? Baca buku, ya meditasi, create something ya, bangun buat masa depan, nulis karya, nulis lagu, nulis buku, ya, atau bikin rintis bisnis, bikin perencanaan keuangan, itu produktif. Sesuatu yang produktif itu memproduksi sesuatu. Oke. Nah, apa target kamu 1 tahun ke depan? Sudah ada atau belum, teman-teman? Kira-kira target selama 1 tahun ke depan. Pertanyaan saya, berapa jam kamu habiskan untuk target itu di tahun lalu? Jangan yang pertanyaan ini dulu. Pertanyaan saya yang barusan. Berapa jam Anda habiskan untuk mencapai target itu tahun lalu? Berapa jam dalam sehari? Dan kalau total dalam 1 tahun itu berapa jam? Pertanyaan ini pasti bakalan menampar kita. Iya juga ya. Gue sehari itu cuma lakukan 1 jam doang. Tapi gue berharap gue mencapai goal gue. Berarti itu bodoh sih. Seperti kata Albert Einstein. Orang bodoh adalah mereka yang melakukan sesuatu secara berulang-ulang, tapi menuntut hasil yang berbeda. Mereka lakukan pola yang sama berulang-ulang, udah gagal. Atau mereka udah tahu itu nggak ada hasil, tapi mereka masih lakukan itu. Tapi mereka pengen hasil yang berbeda. Yang mereka pengen itu kalau bisa sukses. Mereka pengen itu kalau bisa berhasil di akhir tahun. Yang mereka pengen itu kalau bisa ada pencapaian. Dan sedangkan di dunia ini tidak ada yang instan, tidak ada yang bisa mujizat langsung, Z langsung jadi begitu. Tidak ada. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil dengan hukumnya sendiri. Dia tidak akan kasih kekayaan percuma kepada orang-orang yang malas yang tidak bisa mengelola apapun. Gak akan bisa. Berapa jam kita habiskan untuk melakukan sesuatu yang mencapai target itu. Dan yang terakhir, berapa jam kita habiskan untuk belajar satu skill. Skill yang mendukung goal tersebut. Atau skill apapun, skill komunikasi, skill public speaking, skill untuk financial planning maybe, skill networking, karena ini kan penting. Orang-orang kaya punya skill networking. Apalagi? Any skill. Ya. Berapa jam teman-teman? Saya pengen lihat jawaban. Please tulis, tulis. Tulis. Ahmad kalau sudah tidak mau, Ahmad jangan ini ya, bikin oke, sekalipun ada paling 10 menitan. Ini kita bukan lagi nggak ngejudge-ngejudge loh. Pertanyaan ini untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Biar supaya kita tuh nanya ke diri kita sendiri sebenarnya pertanyaan ini. Oh iya ya, gue tuh lagi ngapain ya sebenarnya selama ini? Pertanyaan ini untuk bisa membuat kita tuh bertanya, gue tuh ngapain sebenarnya selama ini? Gitu loh.
Pantesan aja gitu loh. Oke. Jadi ada yang namanya efek bola salju. Efek bola salju, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, snowball effect. Gak ada hasil yang cepat atau keberhasilan dalam semalam. Itu nggak ada. Ya, mau keberhasilan di bidang apapun, kita tuh harus konsisten dulu lakukan hal itu. Terus setelah itu temukan polanya, teman-teman. Setelah dapat winning, ya pola yang winning ya. Kalau kita sering bilang winning ads, winning content, winning campaign ya. Kalau sudah dapat winningnya, baru itu diulang-ulangi lagi, baru nanti meledak. Jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu cuma sejam atau 5 menit, 10 menit dalam sehari, dan setelah itu ketemu untuk di akhir tahun kita akan berhasil. Itu nggak akan pernah bisa. Jadi caranya adalah temukan satu bidang, konsisten di situ, konsisten itu lakukan itu agar supaya temuin polanya, pola mana yang berhasil. Oke, pola ini berhasil, cara jualan yang begini yang berhasil. Ulang-ulangi di situ. Kalau di iklan namanya scale up, tambahin uang ke situ. Supaya karena itu sudah dapat polanya, dia winning kontennya di situ. Sudah dapat setelah itu duitnya diperbesar, dana budgetnya diperbesar supaya dia meledak gitu loh. Uang yang masuk banyak. Itu contohnya. Itulah efek bola salju. Kalau kita, Anda, hobinya tiap hari rebahan, nongkrong terus, buang waktu, belajar aja malas, terus pengennya sukses, itu cuma mimpi. Coba bilang sama diri sendiri, hey, ngomong sama namanya, hey Joel, itu cuma mimpi, gitu loh. Karena keberhasilan itu berbanding lurus dengan seberapa besar effort yang kita lakukan, teman-teman. Ya, ini salah satu contoh ya saya dapat dari teman saya. Pernah dengar nggak tekanan berbanding lurus dengan gaya? Oke, ya kalau Anda banyak tekanan, kemungkinan besar Anda banyak gaya. Jadi kalau seandainya kita ngalamin banyak tekanan, jangan nyalain keadaan, tapi kita harus merubah gayanya. Gayanya yang harus diubah supaya nggak ada tekanannya. Gaya apa? Cara mengambil keputusan, cara berpikirnya, cara berbicaranya itu yang harus diubah. Oke? Nah, balik lagi ke yang tadi saya bilang tentang snowball effect. Kuncinya itu adalah ini. Yang pertama sekarang kita harus take action dulu nih. Setelah take action, kita tuh harus gigih segigih-gigihnya. Konsisten lakukan itu berulang. Biar dia jadi habit. Setelah jadi habit, kalau belum sukses, jangan mundur dulu, jangan nyerah dulu. Ya, ini saya sudah sharing ke Kak Andini dan beberapa teman-teman. Banyak orang gigih aja belum, tapi dia mau hasil. Atau banyak orang dia baru gigih baru sebulan 2 bulan, karena belum ada hasilnya, dia cabut. Ini belum nyampe di ketemu polanya loh teman-teman. Setelah konsisten, baru cari-cari polanya mana yang winning. Setelah ketemu polanya, diulangi pola yang winning tadi. Jangan lakukan sesuatu yang sia-sia itu. Ya, tapi repetisi, ulangi yang tadi. Repetisi terus, habis itu meledak. Itulah yang namanya snowball effect. Oke, take action, setelah itu konsisten lakukan itu terus sampai ketemu polanya, diulang-ulangi pola tersebut, baru setelah itu meledak. Oke, ya jadi itu ya teman-teman, udah paham ya. Dan yang berikut, yang terakhir adalah roadmap discover your potential. Saya mau membentangkan salah satu roadmap ya tentang bagaimana kita bisa menemukan, menggali potensi diri kita. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya yang materi tadi ya? Sudah paham ya? Dapat ya mengerti tentang snowball effect dan lain-lain. Paham ya teman-teman ya? Bolehkah saya lanjut, guys? Sambil saya minum deh. Saya tunggu jawabannya. Bolehkah saya lanjut, guys? Oke, thank you, thank you, thank you. Gaspol. Oke, bagaimana Bang Joel sekarang? Kan kita sudah bahas tentang pola tadi, kita sudah bahas tentang subconscious mind. Teman-teman, ini beberapa materi itu cukup teman-teman kalau cari itu benar ada di buku-buku gitu loh. Kalian harus beli buku, tapi ini saya kasih free biar supaya bisa memberdayakan lebih banyak anak-anak muda di Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa menggali potensi diri kita atau memaksimalkan potensi kita di tahun 2024? Saya tidak berjanji ini akan benar-benar
di tahun 2024 sukses, tapi minimal Anda mencapai 1% setiap harinya. Bahkan di akhir tahun pasti Anda bakalan happy. Karena melihat, wah, gue terus bertumbuh sampai hari ini. Yang paling pertama Anda kenali dulu apa kepribadian Anda. Orang kalau nggak kenal dirinya, nggak kenal kepribadiannya dia itu melakukan sesuatu itu nggak jelas. Karena arahnya nggak jelas, karena dia tuh nggak tahu dirinya siapa. Gitu. Bangun awareness, self awareness. Ambil waktu untuk berpikir, sadar tentang posisi diri, tentang keberadaan diri. Gue ini siapa dan gue ini sekarang tuh lagi ngapain sebenarnya. Setelah itu kenali diri, evaluasi kelemahan-kelemahan gue itu apa. Ketahui kelebihan gue apa yang bisa dibangkitkan dan kekurangan gue apa yang bisa gue kondisikan atau diminimalkan. Ya, belajar kenali diri sendiri. Gue itu siapa? Jangan ketika tanya, Kak, kamu siapa? Saya PNS lah. Kamu siapa? Ya, saya dokter. Bukan itu. Itu waktu di self image waktu itu ya. Bukan, jawabannya bukan itu. Ya, ketika ditanya siapa, kita harus bisa menjawab sesuatu tanpa menggunakan faktor eksternal kita. Gitu. Yang berikut adalah kira-kira tipe kepribadian kita tuh apa. Kita harus tahu. Ya, setelah kita tahu kepribadian kita, baru kita bisa menggali potensi diri. Banyak orang fokus untuk menggali potensi diri, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tidak pernah kenal dirinya atau kepribadian. Karena seperti kata Velesandro Rubia, saya sering banget bahas ini, bahwa kesuksesannya, potensi yang tadi yang seperti networking, kekayaan dan lain-lain semua, itu tuh ya itu tuh adalah extension dari kepribadian, dari pengenalan akan diri. Jadi kalau kita kenal diri kita, baru kita bisa ngarah ke sana. Jadi teman-teman bisa ikuti tes kepribadian ya. Nanti ada free ebook saya, 4 tipe temperamen judulnya. Ya, nanti saya akan share ke WA ya. Saya akan share semua ke WA nanti di channel WA tentang 4 tipe temperamen. Teman-teman bisa belajar juga yang lain seperti DISC ya, seperti apalagi ya Steven ya. Itu yang menurut saya paling valid sih dan tidak membingungkan gitu. Zodiak itu hanya untuk have fun doang ya teman-teman. Karena tidak ada datanya. Ya, tidak ada data validnya, tidak ada yang hubungannya dengan darah kita atau dengan DNA kita gitu. Oke, nah lanjut. Yang berikut yang kedua adalah tentukan goal dan target hidup kita. Nah, ini yang teman-teman sering nih masalahnya di sini, yaitu tidak mencapai goal dan target. Ya, kita harus tentukan goal 1 sampai 5 tahun ke depan. Goal 1 tahun, goal 2 tahun, bahkan goal 5 tahun, teman-teman. Oke, nah Bang Joel, gua ini jangankan ngomong goal dulu deh Bang. Goal yang kemarin itu nggak tercapai loh Bang. Gimana caranya? Kalau goal kita nggak tercapai, kita mulai untuk fokuskan 80% kekuatan, ya, 80% target kita itu aim-nya, targetinnya ke goal yang tadi itu. Goal yang masih lama. Saya paparin dalam 4 langkah, teman-teman. Ya, yang pertama, teman-teman tulis semua impian yang pengen dicapai. Misalkan ada 10, ya, 10 target, teman-teman bisa screenshot ini ya. Misalkan ada 10 target nih atau resolusi nih. Teman-teman, please jangan maruk, jangan berkecil hati, coret 9. Ya, karena 10-10 itu nggak akan kita capai dalam 1 tahun. Belum tentu. Coret 9, sisain 1 aja. Yang kedua, tulis semua target resolusi yang belum sempat dicapai di tahun 2023 kemarin. Mohon maaf ya, ini lama. Misal ada 10, teman-teman coret 8. Sisain 2. Jadi goal yang 2023 yang kita belum capai itu tulis 2. Dan goal yang tahun ini tulis 1. 3 goal yang terbesar. Inilah yang kita akan incar. Fokus lakukan 3 hal tadi. Ya, 2 goal tahun lalu sama 1 goal baru ini. Yang keempat, target 3 target ini atau 3 goal ini, inilah yang jadi prioritas yang harus kita lakukan tiap hari. Ambil komitmen yang sangat kuat untuk apa ya? Kalau bisa sehari itu 3 jam, 2 jam, 3 jam untuk lakukan goal ini. Dalam sehari, 2 jam, 3 jam. Fokus ke sini. Misalkan kita mau launching buku atau kita mau launching lagu lah, rilis lagu lah. Atau kita mau bikin satu barang brand atau kita mau bikin e-course maybe atau kita mau bikin studio or anything.
Langkahnya itu seperti ini. Yang 2 tahun lalu yang belum tercapai, itu sama ditambah yang satu. Kita habiskan waktu kita untuk kesini aja. Kalau Anda scrolling sosmed terus, Anda main HP, main game, Anda cuma pacaran, ya, ya, mungkin setelah ini pun Anda bakalan langsung keluar dari sini ketika belum selesai. Kenapa? Karena nggak penting. Ini semua ini nggak penting buat Anda yang tidak memerlukan. Tapi kalau benar-benar Anda pengen mengubah sesuatu, ya inilah yang harus dilakukan. Bangun sebuah habit untuk lakukan 3 jam sehari. Itu yang saya lakukan untuk konten saya. 3 jam sehari. 3 jam sehari. 2 jam. Sekarang cuma sisa 2 jam. 2 jam sehari. 2 jam sehari. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi traveling, sorry, sorry. Jadi goal yang lama, coret 8, sisain aja yang 2. Ini goal yang untuk baru. Cukup satu aja. Ini contoh doang, teman-teman. Bukan goal saya. Ini contoh doang. Oke? Setelah tentukan goal, know your value. Ketahui value Anda itu apa. Ya, saya sudah sering bahas ini ya, teman-teman. Ingat diri kita itu adalah aset yang sangat mahal. Ya, dari skill, attitude, dan lain-lain. Ini saya mau, mungkin ada yang sudah pernah lihat ini tahun lalu. Sorry, 2 tahun lalu saya share. Desember tahun 2022. Fokus teman-teman, mulai sekarang kita jangan cuma fokus untuk bekerja cari uang, teman-teman. Tapi fokus untuk di sini, guys. Value dan juga vibrasinya kita. Karena ini adalah currency yang mahal. Value kita dan vibrasi kita. Oke. Nah, value di sini nih sebenarnya ada banyak ya, tapi saya hanya share yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai saya. Yaitu tentang apa? Mindset, karakter, spiritual, skill, integritas, komunikasi, kepercayaan diri, itu semua adalah value. Value yang terikat dengan kita, yang ada di dalam diri kita, bukan faktor eksternal. Ya, yaitu misalkan kita punya good vibes, vibrasi yang positif, ya, atau vibrasi, orang vibrasi bagus, dia narik apa aja gampang loh, teman-teman. Terus yang kedua adalah great mindset, good mindset. Bicara tentang yang tadi kita sudah bahas ya, tentang kekuatan otaknya kita. Yang ketiga adalah good attitude. Orang kalau attitude bagus itu udah nilai tambah. Dan yang terakhir adalah skillnya bagus. 4 ini aja teman-teman naikin ke sini. Setelah teman-teman naikin 4 hal ini, baru teman-teman akan menjadi sebuah magnet. Teman-teman akan menarik yang namanya kesuksesan, relationship, networking, finansial, karir, promosi, dan lain-lain. Anda akan jadi magnet momen di mana Anda meningkatkan value. Jadi fokusnya ke value, jangan yang ke lain. Tadi ini ada 6 langkah, baru 3 ya. Yang keempat adalah upgrade diri. Jangan kita berharap kita sudah masuk di tahun yang sudah serba maju ini dan kita pakai skill lamanya kita atau kita pakai pengetahuan yang sudah lama yang kita pelajari dan kita nggak pernah upgrade. Upgrade diri, pengetahuan, upgrade skill kita. Oke? Ingat cari mentor untuk bantu kita upgrade skill. Cari sumber yang banyak. Kalau saya misalkan contoh saya mau belajar public speaking, saya cari 3 sampai 5 buku. Itu misalkan. Saya mau jago social skill, saya cari 5 sampai 7 buku. Gitu. Ya, memang harus investasi. Kalau Anda nggak pernah investasi, ya pantas aja nggak pernah update gitu. Dan nggak pernah upgrade skill. Habiskan 4 jam sehari untuk latihan. Untuk bisa mencapai goal tersebut. Ya, yang berikut yang kelima adalah support circle. Build your support circle. Gini teman-teman, kita kalau sendiri itu memang bagus. Tapi bagaimanapun kita juga butuh untuk punya support system. Circle yang saling bisa menjadi support system, saling mensupport satu sama lain. Menukar informasi, membagi informasi, dapat jaringan, koneksi, dapat rekomendasi, ya, dapat tawaran kerjasama dan lain-lain. Itu gunanya support circle. Ya, dan oke, jadi gini, ada beberapa man, ada 5 kebutuhan manusia. Teman-teman sudah tahu ini ya. Ya, menurut apa ya? Maslow ya. Maslow hierarchy of need. Ada aktualisasi diri, harga diri, social needs ya, mencintai dan dicintai. Ada keamanan, rasa aman dan fisiologi, kebutuhan fisiologi.
Ya, jadi sosial itu adalah salah satu kebutuhan teman-teman. Contohnya apa? Social needs itu kita butuh berpasangan, butuh bersosialisasi, butuh untuk berteman, butuh bersahabat, punya sahabat untuk bantu, butuh punya koneksi untuk bantu kita. Sekali-sekali kita butuh. Kalau kita lagi dalam keadaan membutuhkan. Manfaat social skills ini ada banyak. Teman-teman bisa punya support system, perluas wawasan teman-teman, punya peluang kerjasama dengan orang lain, nambah relasi, perluas networking, dan juga untuk prospek untuk karir teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau belajar tentang social skills, nanti teman-teman cek yang ini ya, yang e-course saya yang tentang social skills mastery. Ini kebetulan khusus hari ini ada promo, ada kode promo. Nanti saya akan bagikan kode promonya. Kalau nggak salah, sukses 2024. Oke, ya. Yang terakhir adalah build productive habit. Bangun sebuah habit atau sebuah kebiasaan produktif. Karena gini, Anda sudah melakukan sesuatu, Anda harus terus-menerus mengulangi itu, merepetisi itu, diulang-ulang dan diulang-ulang. Oke? Supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan pola yang tadi saya sudah jelaskan. Teman-teman boleh mute ya. Vivo 8 ini siapa ya? Vivo 1814. Saya sudah mute tadi. Oke, jadi kita harus menemukan satu pola sampai ketemu winningnya dan setelah itu kita ulang-ulangi pola tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa screenshot ini teman-teman. Salah satu habit yang kita bisa bangun setiap hari selama 1 tahun ke depan. Belajar hal-hal baru, baca buku-buku pengembangan diri, perbesar kapasitas diri, latihan untuk percaya diri. Karena ingat teman-teman, dimanapun percaya diri itu yang paling dibutuhkan. Kalau kamu mau diterima, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, ya. Bahkan, oke, bahkan ketika Anda sudah sampai di titik di mana mau diterima kerja, ketika Anda kehilangan kepercayaan diri, maka Anda kehilangan kesempatan itu. Seperti itu. Dan yang berikut adalah perbaiki habit-habit yang buruk. Punya goal yang jelas, punya mentor. Tahun ini kalau Anda mau jadi, Anda harus cari mentor. Mentor ada banyak banget, di Instagram juga ada, di CBC juga ada ya, dari self mapping juga ada. Terus mulai bangun sumber income, meditasi dan journaling. Ini di screenshot, ditempel. Kalau bisa ini aja yang diulang-ulangi jadi habit untuk nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja akhir kata. Gunakan waktu semaksimal mungkin kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk masa depan kita. Setelah ini kita akan sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, izinkan dulu Bang Joel untuk sharing satu hal buat kalian semua ya. Teman-teman di sini ada nggak yang sering ngerasa minder, nggak pede, sulit berkomunikasi? Saya pengen dong tulis di kolom komen ya. Kalau setiap kali diajak untuk presentasi selalu nolak, selalu nggak pede, ngerasa hidup stuck, gini-gini aja, nggak berani tampil, dan lain-lain. Kalau seandainya di antara teman-teman juga merasakan seperti mau komunikasi itu nggak bisa ya, suka gagap, suka terbata-bata ketika berbicara, nggak punya kemampuan untuk bersosialisasi dan networking, merasa nggak berguna, pengen bergaul tapi nggak pede untuk memulai obrolan karena pemalu, maka ini adalah waktu yang paling tepat untuk teman-teman bisa lihat ini. Hari ini teman-teman ada di webinar ini agar supaya, sorry bentar. Teman-teman ada di webinar hari ini karena teman-teman pengen upgrade diri, pengen belajar untuk tingkatin karir, income, bisnis, dan juga masa depan. Terus teman-teman juga pengen solusi yang bisa bantu teman-teman untuk bisa lebih pede, bisa pede untuk tampil berani, berani berekspresi tanpa harus ngerasa minder atau anxiety. Pertanyaan saya simple.
Gimana teman-teman mau terapkan sistem yang saya sudah jelaskan begitu banyak tadi di webinar, dan bagaimana teman-teman bisa mencapai semua itu. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah teman-teman habis ini nggak usah lakukan apapun. Jadi setelah webinar ini, setelah itu teman-teman belajar sendiri aja mungkin, tapi teman-teman harus menghabiskan waktu untuk trial and error sendiri. Atau yang kedua, teman-teman gunakan shortcut atau jalan pintas supaya bisa meningkatkan kualitas diri. Teman-teman bisa lebih pede, teman-teman bisa belajar untuk bersosialisasi, belajar public speaking. Dan saya sudah siapkan strategi, teknik, dan framework saya dalam program kursus online saya, yaitu Confidence Booster Class. Mungkin ada yang bertanya, Confidence Booster Class itu apa sih Bang Joel? Confidence Booster Class itu adalah e-course ya. Ini bukan webinar teman-teman. Tapi ini e-course seperti workshop, materinya sangat banyak, ada sekitar 40 lebih video, total 9 jam lebih. Inilah materinya, teman-teman. Teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa baca. Ini bantu kita untuk PD itu dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Gimana hack mindset kita, sugesti pikiran bawah sadar, bagaimana mengatasi mental block kita sering takut, bagaimana memahami belief system kita bekerja dan gimana cara perkuat belief system, sampai kita belajar untuk menjadi asertif untuk bisa berkomunikasi. Bahkan kita ada praktek storytelling untuk latih komunikasi kita setiap bulan. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sharing session sudah ada soalnya setiap bulan. Apa yang kalian dapat di sini, kalau kalian join e-course saya, kalian dapat e-course ini sebanyak 9 jam. Terus kalian juga dapat workbooknya untuk praktek. Kalian juga dapat e-book afirmasi, ya. Terus kalian juga dapat video premiumnya dan ada audio afirmasinya. Dan saya juga ada grupnya ya, komunitas CB Squad namanya. Kita sudah ada 2.000 peserta, 2.000 yang mengakses e-course ini. Dan teman-teman ada sharing session dan juga webinar tiap bulan. Total value yang teman-teman dapatkan dari e-course ini adalah sebesar 2,5. Tapi teman-teman, eh, kita ada promo yaitu seharga 300.000. Cuma 300.000. Tapi anyway, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Bang Joel emang harga sudah naik ya? Kemarin ada yang tanya karena sebelumnya kan masih segitu, sekarang ya memang sekarang sudah 299. Kenapa? Karena sudah ada beberapa penambahan dan juga mulai banyak yang suka dengan materi ini, dengan e-course ini. Bahkan katanya harus sampai 1 juta. Oke, khusus buat teman-teman yang take action hari ini ada special price. Ya, saya menggabungkan e-course CBC dan juga social skills mastery. Harganya kalau digabungin jadi 478. Teman-teman, hanya hari ini aja kalian bayar 397. Dan juga untuk khusus untuk social skills masih ada ada juga diskon kode kupon. Nanti saya akan kasih kode kupon lewat WA. Jadi buat teman-teman yang mau take action silakan take sekarang. Untuk social skills dari 179 jadi 149 dan juga yang bundling ini bundling dari 478 jadi cuma 397. Nanti saya akan kirimkan ke WA. Oke, itu aja teman-teman. Saya pengen buat teman-teman yang sudah siap untuk bertanya langsung angkat tangan atau langsung cek ya. Lulu, gak begitu pemalu, pemalu dan gak pede sama Lulu ya. Itu dampaknya. Oke, sudah ada 2 orang yang siap untuk bertanya. Kita mulai dari Bro Ahmad. Silakan Bro Ahmad. Ya, selamat malam Kak. Ini Ya, Kak mau nanya, kalau misalnya kan menurut saya kan ini ya, gimana ya? Saya kan biasanya saya ini kan ini ya suka ngindar. Kalau menurut saya kayak toksik atau gimana gitu. Makanya lebih baik saya rumit, saya juga kagak bisa nyelesain masalahnya. Sedangkan yang bikin masalah itu rame, rame saya kan sendiri. Saya mending mundur. Tapi itu kalau mundur itu bukan tindakan pengecut ya, atau gimana ya Kak? Ngejelasinnya. Soalnya saya nggak berani kalau sendirian, kalau nggak berani rame-ramean. Kalau sendirian saya bisa berani nantangin gitu sih. Masih Kak. oke. Jangan dimatiin dulu ya Ahmad ya, nggak apa-apa. Oh, siap. Di unmute aja biar kita sambil sharing.
Oke, jadi eh, bro sempat ada di lingkungan yang toksik ya. Hmm, Bro sempat ada di lingkungan yang toksik hmm, dan sekarang bro pengen cabut tapi takut dikatain pecundang, hmm, pecut sama mereka. hmm. Pertanyaan saya, mereka kasih makan bro nggak? Enggak, Hah? Enggak ya? enggak, Enggak kasih makan kan? Ya, enggak. kalau mereka nggak kasih makan, kenapa bro harus dengar apa kata mereka? Gitu. Itu yang pertama. Itu yang Hmm, pertama, brother. Yang hmm, kedua adalah, hmm. eh bentar ya. Sorry, ini kok jadi. Oke, lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gini. Di mana kita berada, itulah yang akan membentuk habit kita, karakter kita, mindset kita, dan lain-lain. Itu semua akan membentuk kita jadi seseorang seperti apa. Itu tergantung dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sudah tahu toksik, tapi kita masih mau tetap ada di situ, berarti konsekuensinya kita yang tanggung. Konsekuensinya dari kita. Kalau kita menarik hasil yang negatif, ya itu karena keputusan kita. Siapa suruh kita masih mau bergaul sama mereka. Sudah tahu mereka tidak membangun. Sudah tahu itu bukan lingkungan yang bisa bantu kita menuju kesuksesan. Karena kan 5 orang kita mempengaruhi siapa kita. Gitu. Hmm. Paham nggak Ahmad? Atau ada keresahan yang lain yang bro pengen kasih tahu? Itu sih, itu aja sih paham sih Kak. Oh itu aja. Oke. Hmm. Thank you. Bagus Ahmad. Thank you ya. Kamu sudah berani apa mencoba untuk mau ngobrol ya. Itu langkah yang bagus. Semangat terus Bro Ahmad. Ya Kak, makasih Kak. Oke teman-teman, yang lain ada lagi yang mau bertanya silakan. Oh ya, sebelum bertanya, saya kirim dulu ya ke room chat buat teman-teman bisa klik di sini khusus bagi yang mau dapat harga block bundling. Itu ada di room chat. Kok saya malah kirim ke Ahmad ya? Sorry, sorry. Oke. Silakan Bro Fajar sambil yang lain siapin pertanyaan ya teman-teman. Habis ini kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup. Silakan Bro Fajar. Kalau bisa on cam dong Bro Fajar. Mohon maaf Kak, belum bisa on cam karena terkendala sinyal juga. Takutnya nanti delay kalau pakai on cam seperti itu suaranya. Baik, untuk pertanyaannya, untuk pertanyaan dari saya yaitu tadi kakaknya menyebutkan bahwa membuat target adalah tiga. Nah, itu bagaimana cara untuk mengoptimalkan tiga target tersebut bagi orang yang sudah bekerja dengan jadwal yang sudah padat. Terima kasih. Sabtu Minggu. Bro Fajar masih ada kah? Ya, halo. Oke. Gimana Sabtu tadi? Sabtu Minggu gimana? Kalau Sabtu Minggu free sih. Oh, Apakah eh, 2 hari itu cukup untuk eh, mengoptimalkan tiga hal tersebut? Sedangkan sebagaimana kita tahu, semakin banyak waktu yang kita gunakan, semakin lebih baik. hmm. Oke. Jangan jangan ini dulu ya biar kita interaktif. Bro Fajar jangan di unmute dulu. Jangan di mute dulu biar kita bisa ini. Oke, jadi gini, brother. Kalau seandainya satu bro ada hari Sabtu Minggu, sebenarnya itu waktu yang paling tepat, bukan cuma untuk nongkrong, bro. Bukan cuma untuk ngumpul sama teman-teman, bukan cuma untuk pacaran, tapi itu waktu paling tepat untuk investasi diri. Seberapa banyak kita berpikir investasi ke diri sendiri itu penting, sebesar itu juga kita akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau kita pikir itu nggak penting ya, contohnya begini, hari Sabtu kita lebih memilih apa? Daripada gue ikut webinar kayak gini, atau daripada gue belajar baca buku, atau daripada gue kembangin skill gue, atau gue asah skill gue, atau misalkan gue ambil waktu lah Sabtu itu gue akan latihan keyboard, mending gue pergi pacaran karena itu kan untuk kesenangan. Balik lagi itu kan dopamin, gitu. Jadi saran saya ya di Sabtu Minggu kan bisa dipakai gitu untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan skill tadi. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, kira-kira kalau hari biasa itu pulang kerja emang jam berapa, brother?
Kalau di hari biasa pulang sekitar sampai jam 8 malam. Oh jam 8. Oh ya agak susah ya. Agak susah ya bro ya kalau begitu ya. Bro cuma Iya, bisa memaksimalkan di hari Sabtu dan Minggu dan yakin sih hari Sabtu Minggu bisa karena dulu saya juga sering begitu. Di hari begitu saya pakai untuk belajar musik. Saya pakai untuk saya networking gitu. Jadi benar-benar teman-teman saya itu baru bisa nongkrong, ngerti benar-benar ngerti nongkrong-nongkrong itu baru sekitar bentar 2021-an. Itu baru saya punya teman nongkrong. Dari dulu saya tidak suka nongkrong, beneran nggak suka nongkrong. Bukan karena introvertnya, tapi kayak nggak tahu caranya dan memang buta. Ya datang dari Kupang selama di Jakarta ya gitu-gitu aja tiap malam minggu. Buat saya sama aja. Senin sampai Minggu itu sama. Malam minggu saya nggak pernah pergi kemana-mana. Jadi ya ya udah di rumah aja nonton TV atau oh nggak ada televisi sih. Paling ngumpul di rumah masak makan udah tidur. Gitu aja hidup saya dulu dari dulu membosankan gitu. Tapi selalu ada waktu satu minggu itu untuk dipakai untuk kembangin diri gitu. Kembangin networking dan lain-lain. Seperti itu. baik. Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke, ini ada jawaban dari Kak Andi ini nih. Kak Ahmad takut ramai karena merasa nggak nyaman. Coba cari, mungkin ini jawaban juga bisa buat teman-teman semua yang lain yang sering merasa nggak nyaman ya. Jadi kita bisa cari komunitas atau lingkungan yang punya satu kemiripan, misalkan hobi gitu ya. Hobi motor, motor bareng gitu. Atau hobi apa ya, misal hobi catur, hobi biliar, biliar bareng, hobi catur, catur bareng. Hobi apa sih yang biasa rame-rame itu teman-teman yang ada saran boleh ya tulis di kolom komen ya. Karena ya memang kita harus bisa sesuaikan dengan hobi kita. Ada orang hobi motoran, hobi golf, hobi Hob- bola, apa Hobi naik gunung. naik gunung. Oh iya benar. Ya karena Ciket kan naik gunung. Halo Ciket. Gitu dong, nongol dong. Habis ini kasih komentar. Kalau Oke, jadi itu aja. Jadi eh, bisa mencari ini saya setuju banget. Di social skills itu saya ada jelasin tentang gimana caranya kita bikin apa ya, bikin kita tuh mau cari di mana teman-teman kita. Maksudnya kayak pertemanan kita itu cari di mana? Ada banyak banget. Saya jelasin dan gimana cara memulai pertemanan. Gimana cari database pertemanannya. Kalau yang bilang saya nggak punya teman, saya nggak punya teman, ada. Cuman karena teman-teman nggak mapping aja gitu loh. Saya sudah bikin semuanya di social skills mastery, ya. Terus apalagi cara bangun relasi, cara basa-basi, ya, dan lain-lain. Oke, fokus ke teman. Oke, seberapa besar dari Bro Firmansyah? Seberapa besar? Kalau boleh teman-teman pilih ya pertanyaannya diaktifkan ini aja ya on cam ya atau on mic gitu. Kalau begini, oke saya langsung ke Bro Reza. Silakan Bro Reza. Halo, Bro Reza suaranya. suaranya nggak keluar. Udah bisa keluar? Nah, Ah, baru kedengeran. Nah, cek cek. Oke. Eh, jadi gini, saya kemarin kan eh, baru proses untuk ngonten nih Bang. Itu bahasnya kan tentang proses. Proses itu tentang gimana sih kita itu harus berproses. Selain ngasih motivasi, saya juga memberikan suatu afirmasi ke diri sendiri. Itu menurut Bang Jil itu gimana ya? Maksudnya outputnya apakah langsung ngena ke audiens atau gimana? Terus pertanyaan yang kedua ini saya kan bentar, juga, Bu. Jangan ke pertanyaan kedua dulu. Yang pertama oh saya ya, agak bingung. Mungkin karena saya barusan ke distract ini komen. Coba ulang oh pertanyaan ya, gimana? Sorry sorry Brother Reza. kan baru-baru kemarin itu kan baru buat konten tentang proses-proses
menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu saya masih apa ya, masih sulit untuk konsisten, harus tiap hari atau ya paling nggak satu minggu bisa upload satu konten atau dua konten, tapi untuk konsisten itu agak sulit. Mungkin masih ada apa ya, idenya masih kurang, terus bahannya masih kurang. Nah, untuk mengatasinya itu selain baca-baca buku itu gimana sih, Bang? Kan saya juga pengen memiliki punya value yang lebih gitu untuk membangun personal branding untuk karir saya ke depannya. Simple sebenarnya, bro. Buka hashtag sekarang atau nanti habis ini, bro cari yang pengembangan diri atau bro bahas tentang apa. Bro buka hashtag, klik hashtag itu, klik di hashtag itu, terus bro lihat nanti akan muncul tuh semua konten-konten. Itu ide konten semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bro cari di apa namanya, masuk ke Pinterest, cari tentang self development. Ide konten di Pinterest loh. Dengan catatan tidak meniru plek. Orang Indonesia ini kan luar biasa kan, ATP mati tiru plek gitu ya kan. Bahkan beberapa kali saya lihat ini orang kayak pede banget gitu. Waduh, konten sekarang luar biasa gitu kan. Padahal kan bisa dimodif dikit gitu biar gak kesannya ngikut banget gitu kan. Kalau bisa dimodifikasi dikit lah minimal gitu. Ubah nomornya, angkanya kah atau apakah langkah-langkahnya kah apa kek gitu. Jadi cari di Pinterest, cari di situ. Di hashtag. Hashtag itu yang paling berfungsi karena bro kan mau bikinnya di Instagram kan ya. Iya. Habis itu ChatGPT kan ada. Kenapa nggak maksimalkan? Kadang untuk memasukkan kata yang pas itu kan agak sulit. Nanti Ngomong kayak teman lo. Contohnya begini. Anggaplah kamu teman saya. Saya ini adalah seorang content creator. Target market saya adalah anak muda, milenial, mereka introvert, mereka nggak punya apa, mereka nggak bisa apa. Setelah itu, kira-kira dreamnya mereka ini apa, pengen jadi apa, ya. Terus pain pointnya mereka ini apa, kira-kira keresahannya ini apa, solusi yang harus saya kasih buat mereka tuh apa. Tolong jadikan itu jadi ide konten. Udah itu aja. Terus nanti dibikin, kasih saya 20 ide konten lah. Masing-masing ide konten tadi nanti di copy terus ditulis lagi. Contoh salah satu, belajar social skills. Oke, tulis, berikan saya uh, apa namanya 7 slide tentang caranya bersosialisasi dari headline, pain point, solusi sampai CTA. Pasti akan dibuat. Semoga menjawab, Bro Reza. Oke, Bro masih ada pertanyaan? Sebelum Bro lanjut pertanyaannya, saya mau ingatin lagi teman-teman, buat teman-teman yang pengen meningkatkan percaya diri dan social skills, link saya sudah kirimkan ke situ ya, ke kolom komen. Oke, saya coba kirim ulang lagi di sini. Jadi buat teman-teman bisa, khusus yang social skills ada potongan harga, yang CBC enggak. Ada CBC materi yang berbeda ya. Dan untuk bundling ada harga miring juga. Itu aja. Silakan lanjut Bro Reza pertanyaan yang tadi. Ini menurut Bang Jul dan teman-teman aja ya. Ini kan saya juga nulis novel, tapi nulis novelnya itu saya nggak terlalu suka untuk ke romantis atau yang galau-galau. Itu saya pengennya ke action sekaligus memberikan suatu kalimat motivasi ke dalam setiap dialog itu biar ngena ke pembaca. Tetapi itu kadang peminatnya itu malah sedikit banget daripada yang galau, daripada yang menghibur, yang komedi itu lebih tidak, mungkin terlalu berat kalimatnya atau gimana, itu kan saya kadang masih belum belum ketemu itu kenapa sih, padahal promosinya sudah, terus
personal promosi untuk novelnya itu udah, tapi kok kadang kok loh kok gini, kok nggak masuk ke mereka, padahal ini kan secara nggak langsung juga akan eh, berdampak kepada mereka meskipun secara nggak langsung. Terus selain itu kan tujuannya juga memperkenalkan kayak kearifan lokal daerah, terus ciri khas daerah itu kan masuk tapi jarang ada yang tertarik. Itu menurut Bang Jul Kearifan atau lokalnya apa? hmm? Kearifan lokalnya apa? Novel tadi. Kayak cerita-cerita pewayangan itu saya improve. Tapi tetap nggak ada. Improve lagi. Ya jarang, malah kadang malah nol. Susah bro. Ya. Bro. Karena manusia zaman sekarang lebih demen yang baper. Bro, ini sorry nih ya. Temen gue baru aja bilang kemarin, nah dasar 70-80, udah gitu aja. Yang mengerti mengertilah, yang nggak mengerti jangan. Iya. Maksudnya, Yang mengerti mengertilah, yang nggak mengerti jangan tanya saya. Temen saya cuma bilang gitu, dasar 70-80, udah gitu aja. Iya. Banyak banget muncul, kadang ada yang Kita ini ngomong sebenarnya itu dari SDM sebenarnya, brother. Kita itu, mohon maaf, kita gampang dibodohi. Kita gampang dibodohi. Kenapa? Karena kita lebih suka sampah. Ini jujur aja. Kita lebih suka yang receh. Kita lebih suka yang sampah. Beneran. Kalau ada yang boleh tersentuh, tambahin nggak? Makanya kan kalau otaknya tersentuh, segar. ah, gimana? Makanya kan otaknya masih segar kalau di kuburan. Betul nggak? Sebenarnya gini, kita lebih senang dopamin, 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 dopamin. Kita lebih senang yang have fun, have fun, have fun, happy, 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 hiburan, 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 hiburan. Kalau enggak, yang apa? Yang galau-galau. Nah, bagaimana bener. caranya itu PR bro, PR bro Reza. Itu sebenarnya PR bro dan di sini bro nggak akan temukan jawabannya. Sorry, kenapa? Karena di sini kita bahas tentang unlock your potential, bukan tentang konten. Tapi kalau seandainya untuk bro itu saran saya, bro harus upgrade skill ngontennya sih. Cek kelasnya Bang Ogut aja mungkin. Kelas Oke. untuk masalah konten seperti ini ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bro coba bikin gaya komik. Siapa tahu rame. Kalau kalau mampu gaya komik atau bikin yang simpel-simpel. Tapi kalau bro bikin wayang-wayang begitu, gue pun belum tentu gue tertarik buat nonton kalau wayang. Wah, Iya, kadang kan improvisasinya juga masih untuk menggabungkan antara zaman sekarang dengan yang lalu itu kan juga agak susah. iya susah. Eh, Mungkin cari strategi lain aja sih, cari cara lain aja sih. Entah komik, entah dari ilustrasi, ilustrator, atau ilustrasi dari Canva, atau cari aplikasi ilustrasi yang bisa mendukung pekerjaan bro tersebut. Gitu aja sih. Bentar ya. ya, saya stop recording dulu guys.